Oke, kita mulai sebentar. Slide-nya terlihat ya? Terlihat, Dok. Ya, suara saya jelas, kemudian slide-nya juga jelas ya? Oke, selamat pagi adik-adik semua. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kejang demam. Untuk kalian nih, kira-kira untuk definisi apa tentang kejang demam apa yang kalian ketahui? Saya pengen tahu dulu. Britania, Iya, Dok. silakan. Apa yang kamu ketahui mengenai kejang demam? Kejang demam biasanya pada usia 6 bulan sampai 5 tahun, Dok. Novia Sugianto, Ya, Dok. bagaimana menurut kamu? Kalau menurut saya kejang demam itu bisa dibagi jadi beberapa klasifikasi, Dok. Ada kejang demam sederhana sama kejang demam kompleks. Oke. Restu, ada Restu? UMJ? Iya, Dok, hadir. Ya, videonya tuh diaktifkan bisa. Menurut Restu apa ya kejang demam yang kamu ketahui? Kejang demam itu biasanya lebih kurang 5 menit, Dok. Agus, UMJ? Ya dok, kejang demam yaitu suatu keadaan di mana kejang berulang tanpa adanya provokasi, biasanya dengan catatan usianya bisa 6 sampai 5 tahun. Harus berulang? Enggak juga sih. Biasanya kejang demam dibagi, ada yang simpleks sama ada yang kompleks. Ada yang sederhana sama ada yang kompleks. Prisma Indah? Prisma ada? Langas, Uki? Ada? Nurul? Ada Nurul? Udah nggak ada ya? Ayu? Yarsi? Apa yang kamu ketahui tentang kejang demam? Niputu? Ada Niputu? Fembria? Trisakti? Yanuar, Uki? Ada Yanuar? Mana nggak ada ya?
Najla Swaib, Ada dok. ya, apa yang kamu ketahui tentang kejang demam? Eh, Melinda, Eka Laila, PMJ, Iya dok. ya, apa yang kamu ketahui tentang kejang demam? Kalau saya kejang demam itu ada dua, simplex sama kompleks. Kalau simplex itu biasanya onset kejangnya kurang dari 15 menit, kalau yang kompleks itu kejangnya lebih dari 15 menit. Terus kalau simplex itu biasanya berulang, kalau yang kompleks itu kalau yang simplex itu biasanya tidak berulang, kalau yang kompleks itu biasanya berulang. Terus apa aja? Udah sih, itu aja dok. Nur Hidayati, Hadir. Kejang demam tuh dibagi dua. Ada yang sederhana dan kompleks. Kalau sederhana tidak ada penurunan kesadaran, sedangkan yang kompleks itu ada penurunan kesadaran, dok. Oke. Jadi untuk kejang demam itu adalah sangat sering ditemui pada anak, terutama pada usia 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi tolong diingat bahwa rentang kejadian kejang demam itu antara usia 6 bulan sampai 5 tahun, yaitu sekitar 2-5%. Berbagai macam etiologi dapat menjadi pencetus terjadinya kejang demam. Ya, jadi banyak sekali penyebabnya. Pada usia 1-6 bulan jarang sekali ditemukan kejadian kejang demam. Jadi kalau misalkan pada kalian nanti jadi dokter jaga UGD, apabila nanti ada pasien usianya 1-6, sekitaran 1-6 bulan terus kemudian dikejang, itu biasanya bukan merupakan kejadian kejang demam. Bila anak berumur kurang dari 6 bulan, dia mengalami kejang, itu didahului oleh demam, maka harus dipertimbangkan kemungkinan penyebab lain, terutama infeksi di susunan saraf pusat seperti meningitis. Tolong diingat ya. Kemudian kejang demam juga dapat diklasifikasikan berdasarkan lama dan jenis kejang yang terjadi sehingga tata laksana disesuaikan dengan klasifikasi tersebut. Ya, jadi nanti akan dibahas tentang definisi, klasifikasi, patogenesis, manifestasi klinis, tata laksana, dan prognosis. Secara definisi, kejang demam merupakan suatu kondisi bangkitan kejang akibat kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dengan metode pengukuran suhu apapun yang terjadi pada anak berumur 6-5 tahun dan tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Jadi tolong diingat bahwa untuk kejadian kejang demam tidak ada penyebab lain. Maksudnya dalam hal ini tuh bukan merupakan gangguan intrakranial. Jadi dia hanya demam, ya. Kemudian proses intrakranial adalah kelainan akibat adanya gangguan atau kelainan pada otak atau susunan saraf pusat seperti infeksi susunan saraf pusat, perdarahan otak, dan epilepsi. Jadi kalau kasus-kasus ini bukan kejang demam, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Jadi keywordsnya adalah usia 6 bulan sampai 5 tahun. 1. Yang kedua, dia tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Ya. Itu. Jadi tolong diingat bahwasannya kejang demam itu seperti itu. Jadi untuk etiologinya biasanya adalah suhu tubuh yang tinggi atau demam. Yang kedua timbul pada permulaan penyakit infeksi. Penyakit infeksi perlu diingat bahwa penyakit infeksi ekstrakranial. Jadi bukan problem atau masalah intrakranial. Ya. Apa saja masalah infeksi yang terjadi di ekstrakranial? Kita lihat di sini. Bisa terjadi infeksi bakteri atau virus. Pada infeksi bakteri,
itu bisa terjadi pada penyakit pada traktus respiratorius atau pernafasan, seperti faringitis, tonsilitis, otitis media, bronkitis. Ya, ini adalah penyebab-penyebab ekstrakranial di traktus respiratorius yang bisa menyebabkan demam yang akan mengakibatkan kejang. Kemudian pada GI tract atau pencernaan, contohnya pada disentri basiler atau diare. Ya, kemudian pada traktus urogenitalis itu ada saluran kemih, itu ada infeksi saluran kemih. Kemudian pada infeksi virus juga bisa terjadi pada varicella, morbili, dan dengue. Jadi atau demam berdarah ya. Jadi ini adalah penyebab-penyebab yang bisa memicu terjadinya kejang demam, karena pada kasus ini biasanya demam yang terjadi adalah cukup tinggi. Ya, jadi sehingga dia bisa memicu kejang. Nah, ini penyebab dari ekstrakranial. Ya, jadi bukan proses intrakranial. Jadi di sini ada dua infeksi tadi ya, infeksi bakteri sama infeksi virus ya. Kemudian ini adalah merupakan penyebab dari kejang demam yang merupakan infeksi ekstrakranial di mana suhu tubuh akan naik, kemudian akan terjadi disfungsi neurologis pada jaringan cerebral, kemudian episode paroksismal berulang ya, di mana terjadi resiko cedera pada otak, di mana suplai oksigen juga menurun kepada otak, kemudian akan terjadi cedera otak. Nah, diperkirakan kejadian ini yang terjadi pada demam adalah terjadi peningkatan reaksi kimia tubuh yang akan timbul di sini adalah konsumsi energinya di jaringan otak dan jaringan tubuh lainnya. Sehingga terjadi proses oksidasi yang lebih cepat, kemudian oksigen akan lebih cepat habis, terjadi hipoksia, kemudian transport aktif sel akan terganggu, kemudian terjadi potensial membran otak akan menurun dan kepekaan sel saraf meningkat sehingga terjadi kejang. Ini kira-kira yang terjadi pada saat demam, ya, demam tinggi. Ya, kenapa bisa terjadi kejang? Kemudian faktor resiko bangkitan kejang di sini adalah pertama tentunya karena ini kasus kejang demam, ya pertama adalah faktor resikonya adalah demam. Pengukuran suhu di atas 37,8 aksila atau 38,3 melalui rektal. Kemudian usia. Kejang demam sering dialami oleh anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Kemudian faktor genetik atau riwayat keluarga dengan riwayat kejang demam juga. Jadi ini bukan merupakan suatu penyakit keturunan, bukan. Cuman kalau misalkan ada di keluarganya, misalkan ayahnya atau ibunya memang ada riwayat kejang demam, biasanya anaknya akan sensitif seperti ayah ibunya tersebut, sehingga akan mengalami kejang demam di suhu yang di atas 37,8 pada aksila dan 38,3 rektal. Ya. Sampai sini jelas? Diingat ya tadi demam, ya faktor resikonya, usia, dan riwayat keluarga. Jadi nanti pada anamnesis perlu ditanyakan, ya. Nah, untuk diagnosis kan seperti yang kita tahu bahwa suatu diagnosis itu harus berdasarkan suatu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dan perlu diingat bahwa anamnesis itu benar-benar bisa persentase untuk menentukan diagnosis sangat besar. Jadi anamnesis di sini cukup penting, ya. Jadi anamnesis itu tentunya ditanyakan kejangnya terjadi pada saat kapan, ya. Oh iya dok, ini anak ini tadi demam, kemudian habis demam dia kejang, ya. Jadi kejang yang terjadi pada saat demam. Kemudian tanyakan deskripsi kejang untuk menentukan jenis kejangnya. Ya, apakah misalkan kejangnya di ekstremitas kanan dulu, diikuti ekstremitas kiri, atau langsung ke 4 ekstremitasnya kelojotan, seperti itu ya. Kemudian ditanyakan berapa lama kejangnya, ya, berapa lama, ya. Apakah kejangnya berulang, kemudian apakah kejangnya pada semua bagian tubuh atau sebagian atau satu sisi tubuh saja. Kemudian cari sumber infeksinya, ya, dengan menanyakan kepada orang tua pasien. Apakah seperti apa? Ada infeksi faringitis, tonsilitis, otitis media, infeksi saluran kemih, atau diare. Cara menanyakannya bagaimana? Mungkin sakit menelan sehingga anaknya tidak mau makan, ya. Kemudian ada sakit telinga, misalkan telinganya sakit. Kemudian pipisnya sakit atau ada menslet, ya, ditanyakan penyakit-penyakit yang diderita sebelum pasien timbul kejang.
Kemudian ditanyakan juga apakah ini kejang yang pertama atau kejang ada kejang sebelumnya, ya. Ada kejang sebelumnya, demam juga enggak gitu ya, atau kejang tanpa demam, ya harus ditanyakan riwayat sebelumnya. Kemudian tadi ada atau tidaknya riwayat kejang dalam keluarga, di keluarganya ditanyakan seperti itu. Sampai sini jelas kira-kira? Jelas ya? Jelas, Dok. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah kita lakukan anamnesis, tentunya kita lakukan pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik didapatkan ya tentunya suhunya di atas 37,8. Kemudian anaknya biasanya sadar setelah kejang ya, tidak ada penurunan sadaran. Kemudian terdapat sumber infeksi. Ya tadi sesuai dengan anamnesis, sumber infeksinya didapatkan di mana ya. Jadi nanti kalau misalkan memang pada pemeriksaan fisik tentunya dilihat masalah faringnya, tonsilnya ada membesar atau tidak ya. Kemudian pada ISK atau ada nyeri perutnya di perut bawah, di suprasimfisis seperti itu. Atau kalau pada pneumonia misalkan bronkitis ya, suara nafasnya seperti apa ya. Jadi pemeriksaan fisik itu sangat penting. Kemudian setelah pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Ya, ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk indikasi tertentu. Ya, pada pemeriksaan laboratorium darah kita kerjakan untuk mencari sumber infeksi penyebab demam yang menjadi pencetus kejang atau kemungkinan etiologi lain. Namun tidak semua pemeriksaan laboratorium darah dikerjakan secara rutin, ya tergantung indikasinya, tergantung kita butuhnya apa. Ya. Kemudian yang kedua dilakukan lumbar fungsi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan meningitis, terutama pada bayi kurang dari 12 bulan yang kejang disertai demam dengan kecurigaan adanya infeksi susunan saraf pusat berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan klinis. Kalau pada pemeriksaan klinisnya didapatkan rangsa meningial, misalkan seperti itu ya. Nah, dia kejang, terus demam juga, ya kita boleh melakukan lumbar fungsi untuk menyingkirkan apakah ini merupakan suatu kejang demam atau penyakit yang lain. Kemudian untuk pemeriksaan EEG dan neuroimaging, CT scan atau MRI kepala, ya. Pemeriksaan ini baik EEG, CT scan atau MRI tidak dilakukan pada anak dengan kejang demam simplex. Namun dapat dilakukan pada kejang vokal untuk menentukan adanya fokus kejang di otak yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Kejang vokal itu apa sih? Nisa Widya? Fikri Idul? Hadir, Dok. Ya, di sini kan katanya kalau pemeriksaan EEG sama CT scan atau imaging atau MRI itu dilakukan kalau ada kejang vokal. Kejang vokal itu apa ya? Kejang parsial, Dok. Ya, kejang parsial itu apa gimana? Kira-kira deskripsinya. Hanya satu hemisfer ya, Dok. Kenapa? Hanya pada satu area otak, Dok. Satu hemisfer otak. Jadi kejangnya bagaimana kalau satu hemisfer? Enggak seluruh tubuh, Dok, cuma tangan doang gitu, kayak tangan doang, kaki enggak gitu, Dok. Oke. Jadi perlu dipahami bahwa
untuk melakukan pemeriksaan penunjang itu tidak semua dipukul rata ya. Ini harus dilakukan gitu ya, sesuai dengan indikasinya. Oke, selanjutnya untuk diagnosis klinis tadi sudah disebutkan sebelumnya oleh teman kamu tadi ada kriteria diagnosis ya, klasifikasinya nih tadi terbagi atas kejang demam sederhana ya dan kejang demam kompleks. Ya, jadi kalau kejang demam sederhana itu kejang demam yang berlangsung singkat kurang dari 15 menit, bentuk kejangnya umum baik tonik atau klonik ya. Kejang tonik itu seperti apa ya? Preti. Uki, Preti ada. Siti Halimah, Hadir dok. kejang tonik itu Kejang seperti tonik. apa? Kejang yang melibatkan seluruh tubuh dok. Iya, kalau tonik bagaimana sifat kejangnya? Ujang. Kalau kejangnya tonik itu bagaimana Ujang? Kejang tonik itu kayak apa sih? Femria, Iya dok, kejang yang tonik itu kenapa? seluruh tubuh dok. Iya, kan kejang umum kan seluruh tubuh. Kalau tonik itu bagaimana tonik? Tonik itu kayak apa sih kejangnya? Kejang tonik. Kejang umum tonik. Pasiennya nggak sadar ya. Ini. Kejang umum tonik. Kaku dok. Kaku ya dok. Ya, jadi kalau tonik itu kejang kaku seluruh tubuh, ya. Kejang umum tonik kejang kaku seluruh tubuh. Itu ya Ujang ya. Kemudian kalau kejang umum klonik kayak mana kejangnya? Kalau kejang umum klonik. Kedutan motoris dok. Kayak kelojotan gitu dok. Ya, jadi kalau klonik itu berarti kelojotan seluruh tubuh ya. Bentuk kejangnya biasanya kalau kejang demam sederhana dia kejangnya umum seluruh tubuh ya. Bisa tonik, bisa kaku, bisa klonik atau kelojotan. Ya. Jadi makanya perlu ditanyakan pada saat anamnesis kejangnya itu kelojotan seluruh tubuh atau kaku seluruh tubuh atau diawali tonik dulu, kaku dulu baru kelojotan. Yang penting kejangnya umum atau kejang seluruh tubuh. Ya. Serta tidak berulang ya, tidak berulang dalam waktu 24 jam. Jadi tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Kemudian untuk yang kedua, kejang demam kompleks ya. Kejang demam kompleks itu ciri-cirinya adalah pertama kejangnya lama, biasanya lebih dari 15 menit atau anak tidak sadar di antara dua kejang. Ya. Pasiennya misalkan anaknya kejang nih, kemudian kejangnya lama, habis itu dia berhenti, tapi pada saat berhenti kejang dia tidak bisa diajak komunikasi, ya tidak ada kontak, ya. Jadi di antara dua kejang tersebut pasien tidak sadar. Kemudian terjadi kejang vokal, ya tadi sudah disebutkan bahwa kejang vokal itu adalah parsial satu sisi. Jadi kalau misalkan kejangnya kelojotannya cuma yang anggota gerak kanan doang misalkan, atau matanya kedip-kedip doang misalkan, atau mulutnya merot-merot, kejang-kejang di mulut aja. Nah itu salah satu bisa merupakan suatu kejang vokal, ya. Atau kejangnya awalnya kelojotan seluruh tubuh, terakhirnya kok yang lebih aktif kejangnya yang anggota gerak kanan aja gitu misalkan, ya. Jadi bentukan kejang pada kejang demam kompleks ya adalah merupakan atau ada kejang vokal ya. Dan biasanya pada kejang demam kompleks itu dia berulang ya. Jadi dia lebih dari satu kali dalam waktu 24 jam dan anak sadar di antara kejang. Bisa sadar bisa enggak ya. Nah, makanya nanti
ditegakkan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Untuk diagnosis bandingnya bisa dilihat di sini adalah bisa karena kejang karena gangguan elektrolit, misalkan kalau pada balita dia habis mensret misalkan ya, dia udah nggak kejang tapi ternyata dia dehidrasi. Nah, setelah itu dia kejang ya. Atau tadi meningitis ya, pada bayi-bayi bisa terjadi kejang yang bisa juga didiagnosis banding dengan kejang demam atau ensefalitis ya. Jadi beda meningitis sama ensefalitis. Kalau di meningitis selaput otaknya yang mengalami inflamasi atau peradangan. Kalau pada ensefalitis otaknya yang mengalami peradangan. Jadi ini dua hal atau infeksi susunan saraf pusat yang berbeda topisnya. Ya, topisnya satu di selaput otak, satu lagi di otaknya. Sampai sini ada pertanyaan? Bertanya dok, Ya. mengenai klasifikasi kejang tadi dok, yang sederhana dan kompleks. Yang udah diketahui kan kalau yang kompleks itu dia lebih dari 15 menit dok, dan berulang ya. Nah, kebanyakan soal itu keluar gitu gini dok, jadi dia itu kejangnya 2 kali tapi hanya 5 menit. Itu maksudnya tetap ke sederhana atau kompleks? Kalau sudah berulang, udah nggak masuk yang simplek lagi. Pasiennya sadar nggak di antara 2 kejang di soalnya? Pasiennya tidak sadar. Nah, apalagi kalau sudah ada tidak sadarnya. Jadi kalau sudah ada tidak sadar, berarti bukan yang simplek lagi. Boleh saja sih, misalkan dia kejang demam, tapi biasanya kalau kejang demam itu berulangnya nggak di hari yang sama, Dek. Gitu. Jadi makanya disebutkan di klinis yang tadi, dia berulangnya bisa berulang, cuma tidak di hari yang sama atau tidak di jangka waktu yang dekat. Ya. Jadi misalkan dia step nih ada, kalau bahasa awamnya kan step ya, bahasa awamnya orang awam kalau kita anamnesis, ya dok step dok ini anak saya gitu. Terus kemudian setelah tenang di ruangan, panas turun, kemudian mungkin di hari keberapa panasnya tinggi lagi, dia timbul kejang lagi. Tapi ya setelah itu pasiennya sadar. Kalau misalkan sudah ada 2 bangkitan dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh ya, jangka waktunya dekat, kemudian sudah ada penurunan kesadaran, kita tidak pikir itu suatu yang sederhana lagi. Kemungkinan kejang demam kompleks atau ada penyebab lain. Jelas ya? Terima kasih dok. Ada lagi mungkin Alif, ada soal-soal apa? Mungkin Alif bisa, ada yang bingung soalnya boleh sih kalau mau ditanyain di sini. Mungkin nanti dok setelah jalan. Oke, ya kita lanjutin dulu ya. Nah, untuk tata laksananya, seperti biasa kita kan tentunya kalau di ujian dimanapun itu ada terapi farmakologis dan non-farmakologis ya. Nah, kalau untuk farmakologis, karena pasiennya sudah mengalami kejang dalam waktu sekian menit ya, ibaratnya 1 detik kejang aja, suplai oksigen itu terhenti ke otak. Jadi otaknya kan hipoksia ya, kurang oksigen. Makanya pada terapi farmakologis di sini pemberian oksigen nasal itu untuk membantu oksigenasi jaringan. Kemudian pemasangan infusnya juga sesuai indikasi, apabila memang diperlukan kita lakukan pemasangan infus, tapi pada umumnya memang kalau di rawat inap kita memasang infus untuk memasukkan antibiotik biasanya. Kemudian dilakukan atau pemberian obat anti kejang. Obat anti kejangnya apa aja sih? Tahu nggak? Kalau pada pasien kejang demam ya kalian ada pasien terima di UGD ya, terus pasiennya kejang, dikasih apa dulu sih? Diazepam dok, rektal. Oke, diazepam rektalnya dosisnya berapa? Sampai 10 mg. Oke, tergantung berat badan. Jadi kalau berat badan berapa? 10 kilo dapat 5 mg. Kurang dari 12 Lebih dari 12 kilo 5 mg. Oke. Nah, jadi obat pilihan utama yang digunakan pada saat kejang adalah diazepam ya. Saat akses intravena belum terpasang, maka tindakan awal adalah pemberian diazepam
melalui anus dengan dosis 5 mg pada anak dengan berat badan kurang dari 12 kg dan 10 mg pada anak dengan berat badan lebih dari 12 kg. Ya, tadi sudah disebutkan oleh teman kamu. Sampai sini jelas ya? Jadi, pasien datang kejang di UGD, ya kan, kelojotan. Nah, infus belum kepasang, apa-apa belum kepasang. Pertama kali adalah tentu ABC dulu ya, ABCD. ABCD, airway breathing circulation disability dilihat ya. Kemudian setelah itu nanti kalau udah stabil, maksudnya airway-nya aman, baru kita masukkan diazepam per rektal. Nah, pemberian diazepam per rektal pun juga harus hati-hati. Jadi jangan nyemprotnya jangan terlalu kencang. Ya. Ini akan menyebabkan depresi nafas kalau dia terlalu cepat. Jadi tubuhnya itu kita tekan pelan-pelan, ya. Kemudian diazepam rektal dapat diulang 2 kali, ya, dengan waktu interval 5 menit bila kejang belum berhenti. Jadi kalau misalkan setelah 5 menit masih kejang, kita bisa ulang, bisa kasih lagi, ya, sesuai dengan berat badannya. Ya, jangka waktunya 5 menit gitu. Jadi perlu diperhatikan bahwa salah satu efek samping dari diazepam ini adalah depresi pernafasan. Jadi semuanya harus pelan-pelan. Namun apabila setelah pemberian 2 kali secara rektal tidak ada perubahan, maka dilanjutkan dengan pemberian diazepam intravena dengan dosis 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Dosis maksimal sekali pemberian adalah 10 mg per kilogram berat badan. Sedangkan dosis maksimal adalah 40 mg per kilogram berat badan. Kemudian saat kejang teratasi, maka pemberian obat anti kejang selanjutnya diberikan sesuai indikasi apakah sebagai intermittent atau rumahan. Jadi kalau kejangnya sudah teratasi, lalu dilanjutkan dengan obat rutin ya, obat untuk maintenance atau menjaga dia supaya tidak kejang. Sampai di sini ada pertanyaan? Dok, izin dok bertanya. Ya. Untuk obat penggunaan diazepam dok, Ya. kalau misalkan untuk diazepamnya pemberian supositori yang tidak ada, bisa diberikan obat yang selanjutnya atau langsung menunggu yang pemberian diazepam dulu dok? Kalau atau misalkan tidak ada yang rektal, itu harus ya pasang infus, diberikan yang intravena dengan dosis yang sudah ditentukan. Kita biasanya pakai dosis terkecil dulu, yang 0,2 ya, 0,2 mg per kilogram berat badan. Misalkan berat anaknya berapa kilo maunya? Misalkan berat anaknya 10 kilo ya, berarti 2 mg per kilogram berat badan. Satu ampul diazepam itu 10 mg, berarti 1/5 ampulnya kita kasih secara intravena. Jelas? Jelas dok. Ya, jadi kalau misalkan kalau di UGD sih biasanya hampir nggak ada ya. Yang namanya diazepam rektal itu harus ada sebagai obat emergensi. Jadi biasanya itu selalu ada ya, selalu ada di troli emergensi. Nggak usah di UGD rumah sakit, di puskesmas pun yang ada UGD-nya biasanya sudah tersedia. Begitu. Jadi nggak usah takut, sudah tersedia. Tidak mungkin tidak ada. Tapi kalau terpaksanya nggak ada, kalau misalkan ada rumah sakit yang terdekat, ya kita pindah ke rumah sakit terdekat. Tapi kalau tidak ada, cara mengamankannya adalah kalau misalkan anak kejang ya kita misalkan dia kejang, biasanya kan akan berhenti sendiri. Jadi biarin dia kejang, kemudian nanti diposisikan dengan posisi aman, yaitu dimiringkan sehingga air liurnya tidak masuk ke saluran nafas ya. Jadi air liurnya bisa keluar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi ya untuk prehospital tadi misalkan di puskesmas ya, di vaskes tingkat 1 kita bisa memberikan ya ini tadi yang per rektal ya. Bisa yang 5 mg atau 10 mg tergantung berat badan. Ya.
Kemudian ini kita tunggu sampai 10 menit, 5 sampai 10 menit ya. Kalau misalkan masih kejang sampai UGD ya tentunya akan diberikan diazepam intravena. Seperti itu. Kemudian pemberian obat kejang intermittent adalah pemberian diazepam oral dalam 48 jam pertama dengan resiko tinggi kejang berulang yang mengalami demam ya dengan dosis 0,3 mg per kilogram berat badan per kali 3 kali sehari. Jadi kalau misalkan kejangnya sudah teratasi, kita memberikan dosis rumahan yang kita berikan rutin kepada pasiennya agar tidak terjadi kejang. Pemberian obat anti kejang rumahan diberikan pada kondisi tertentu seperti kejang vokal, kejang lama lebih dari 15 menit, atau terdapat kelainan neurologis yang nyata sebelum atau sesudah kejang. Obat yang digunakan adalah asam valproat 15-40 mg per kilogram berat badan per hari atau phenobarbital 3-4 mg per kilogram berat badan per hari dalam 1-2 dosis yang diberikan selama 1 tahun. Nah, ini untuk kasus tertentu ya. Pada anak-anak memang biasanya kita pilihan utamanya adalah asam valproat atau phenobarbital. Nah, kalau pada dewasa beda lagi. Ya, ini untuk kasus anak-anak. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Dok, ini masalah obat yang tadi itu kami pernah ada ketemu soal yang bilang pasien datang kejang ke rumah sakit, terus di pilihannya ada rektal dan ada intravena, Dok. Nah, ini ada yang bilang kalau di rumah sakit itu langsung intravena, Dok. Belum. Itu gimana, Dok? Kalau dalam soal ada seperti itu gimana, Dok? Soalnya gimana pilihannya itu? Iya, pilihannya gitu, Dok. Kadang ada puskesmas, kadang ada rumah sakit, Dok. Ya, Jadi kami agak bingung kalau standar rumah sakit apakah langsung intravena atau puskesmas rektal, itu agak bingung di situ, Dok. Makasih, Dok, sebelumnya. Mau di puskesmas, mau di rumah sakit sebenarnya sama aja ya, Dek. Jadi ini kan semuanya sudah standar. Ya, obat anti kejang ini standar. Ini bisa dilakukan pre-hospital. Ya, bisa dilakukan di puskesmas. Tapi kalau misalkan pasiennya datang ke UGD rumah sakit, infus belum kepasang kan, tetap masuk yang rektal dulu. Sampai infusnya bisa terpasang. Seperti itu. Ya, ini untuk skemanya memang ada pre-hospital, ada hospital. Cuman untuk mau dimanapun sebenarnya ya, mau di hospital atau mau di puskesmas atau di klinik misalkan ya, dia punya ini biasa kalau dari puskesmas atau klinik sudah dapat, kemudian misalkan sampai UGD dia kejang lagi, masuknya ini dulu yang supos dulu, baru kita pasang IV line, baru nanti di maintenance selanjutnya ya. Yang penting tata laksana awalnya ini dulu tetap yang suppositoria. Nanti kan selanjutnya kan apabila kejangnya masih berlanjut misalkan, tentunya kalian konsul dong ke dokter spesialis anaknya seperti itu. Jadi ya, yang penting tata laksana awal sudah betul dulu. ABCD jangan lupa ya, airway breathing-nya aman, masukin perektal, pasang oksigen, lalu masukin yang perektal. Ya biasanya sih kalau anak kejang demam yang sederhana, diberikan perektal dia udah berhenti gitu. Terus kita kasih obat penurun panas. Obat penurun panasnya pun biasanya kita kasih perektal. Jadi 2 macam tuh biasanya kita masukin perektal. Obat kejangnya kita masukin, obat panasnya kita masukin. Ya, terus kita bantu kompres. Observasi di UGD. Kita konsul dokter anak. Biasanya begitu. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau untuk kerumatan yang penting kalian tahu sih dosisnya aja. Nanti selanjutnya untuk kerumatan ini tentunya dokter spesialis anak yang akan memberikan. Ya, yang penting kalian nanti kapan harus konsul ya. Yang penting tata laksana awal sudah kalian jalankan. Jadi jangan sampai nanti pasiennya belum diapa-apain, kamunya udah konsul dokter spesialis, marah nanti dokter spesialisnya, ya. UGD, unit gawat darurat. Berarti tata laksana emergensinya harus kalian lakukan dulu sebelum kalian konsultasi ke dokter spesialis. Sampai sini jelas?
Oke. Nah, ini tadi antipiretik ya. Antipiretik adalah ya di sini untuk obat demam ya, di mana demam ini merupakan suatu pencetus terjadinya kejang pada kasus kejang demam, sehingga menurunkan suhu secepat mungkin merupakan tindakan yang harus dilakukan. Antipiretik yang direkomendasikan pada anak adalah paracetamol dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan per kali, atau diberikan tiap 4-6 jam, atau ibuprofen 5-10 mg per kilogram berat badan per kali setiap 6 jam sampai 8 jam. Jadi contohnya berat badannya 10 kilo lagi tadi. Kita lihat di sini 10-15 mg per kilogram berat badan. 10 kali 10 100 ya. Nah, untuk 1 CTH paracetamol berapa miligram? 5 mili itu berapa miligram ekuivalennya? 125 ya. Jadi kalau misalkan dia 100 berarti dosis 125 bisa kita berikan. Atau yang per rektal ya ada nanti yang paracetamol yang lewat dubur kita bisa belikan ya, yang 125 mg. Nah, ibuprofen juga ada, Proris sub misalkan. Proris ya atau ibuprofen. Ya, nanti biasanya lewat dubur tergantung berat badan sama. Jadi setelah kejang teratasi, obat demam masuk, kita evaluasi seperti itu. Kemudian terapi etiologi ya. Ya, di sini terapi terhadap sumber infeksinya. Ya, berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, infeksi apa yang terjadi? Ya, jadi ini penata laksanaan terhadap sumber infeksi ini merupakan hal yang penting untuk diobati dalam tata laksana kejang demam. Terapi ini disesuaikan dengan sumber infeksinya ya, yang menjadi penyebab. Kemudian selain terapi farmakologi juga ada terapi non farmakologi. Ya, jadi kita harus bisa mengedukasi kepada pasien atau keluarga pasien ya, bapak ibunya. Ya, jadi langkah-langkah yang harus dilakukan saat menghadapi kondisi kejang yang pertama adalah meyakinkan orang tua bahwa kejang demam umumnya mempunyai prognosis baik. Tetap tenang dan tidak panik, longgarkan pakaian yang ketat terutama daerah leher. Bila anak tidak sadar, posisikan anak miring seperti yang tadi saya sebutkan ya. Bila terdapat muntah, bersihkan muntahan dan lendir dari mulut dan atau hidung. Jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Jadi kalau orang-orang yang kita tahu ya, kadang-kadang ganjel-ganjel pakai sendok ya, itu udah tidak boleh sebenarnya. Kemudian ukur suhunya, observasi, catat bentuk dan lama kejangnya, ya, kemudian tetap bersama anak selama dan sesudah kejang. Jadi kalau misalkan ada keluarga pasien kan biasanya ayah ibunya udah panik kan kalau anaknya kejang, di mana-mana kalau lihat anak kejang kan pasti udah panik banget. Nah, itu tadi posisinya yang penting dimiringkan ya, sehingga lendir atau misalkan ada muntahan dia tidak masuk ke saluran nafas atau tidak terjadi aspirasi. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini juga kita perlu memberi ya. Mau nanya dok, misalnya nih dok, ada soal. Ada seorang anak usia 3 tahun dibawa ibunya ke IGD karena kejang demam. Kejang berlangsung 1 kali dengan durasi 10 menit. Pasien baru pertama kali mengalami kejang. Pada tanda vitalnya dapatkan suhu 39 dengan berat badan 15 kilo. Kemudian dilakukan pemasangan akses intravena dan pemberian obat penurun panas. Setelah itu pasien kembali kejang. Apa tindakan selanjutnya yang tepat? Diazepam sub 10 mili, diazepam 6 mg IV bolus lambat, diazepam 7 mili IV bolus cepat, diazepam 8 mili IV bolus cepat, atau phenytoin 300 mg. Yang pasti phenytoin enggak ya? Karena ini kasus anak-anak. Terus Nah, yang sub berat juga badan. Oh, kenapa? Yang sub juga bukan kan dok, kan sudah dilakukan pemasangan akses intravena. Iya, kalau sudah dipasang akses intravena, kita bisa langsung melakukan dengan pemberian IV. Ya, kecuali kalau IV-nya akses intravenanya belum ada, kita tentunya tetap kasih yang sub dulu. Gitu ya. Atau kadang-kadang misalkan intravenanya udah kepasang nih. Terus tapi obatnya harus diambil dulu ke apotek, lama dong. Ya, jadi sesuai keadaan sih itu kalau kita di lapangan. Tapi kalau di soal
karena sudah terpasang akses intravena, tentu pilihannya yang intravena. Dihitung aja dosisnya, berat badannya berapa itu? Tadi berat badannya 15 kg, Dok. Tadi untuk akses intravena berapa miligram per kilogram berat badan? 5-10. Ini tadi ya 0,2 sampai 0,5 miligram per kilogram berat badan. Nah, jadi kita coba ambil dosis terkecil dulu 0,2-nya. 0,2 kali berapa tadi? Kali 15 kilo. Berapa tuh? Berarti sekitar 7,5. Tadi pilihannya ada nggak? Ada, tapi diazepam 7 mili IV bolus cepat. Bolus cepat. Nah, perlu diingat, bolus cepatnya bukan pilihan. Ingat, intravena diazepam harus bolus lambat. Kalau bolus cepat dia akan terjadi depresi nafas. Itu jebakan juga tuh, ya. Kalau misalkan itu bolus cepat semua, berarti pilihannya parektal. Ya, jadi harus hati-hati. Lambat ya, Dok. Iya, IV-nya harus pelan. Ya, kalau cepat pasiennya bisa langsung berhenti nafas itu. Lagi kejang langsung biru, udah langsung nggak nafas. Ya. Pilihannya apa aja tadi, Fer? Coba dibaca lagi. Diazepam 6 mili IV bolus lambat, diazepam 7 mili IV bolus cepat, diazepam 8 mili IV bolus cepat. Nah, yang cepat-cepat udah hapus tuh, nggak mungkin. Tapi kan kalau hitungannya, Dok, kayaknya lebih ke 7,5. Iya, lebih ke 7,5. Rektalnya apa, berapa miligram itu di situ? 10 mili. Rektal 10 mili. 10 mili kan berarti salah kan, beratnya cuma 10. Harusnya dia beratnya 15 kilo, Dok. 15 kilo. Ya berarti kita pilih yang bolus lambat, 6 miligram. Oh, tetap berarti diazepam 6 mili IV bolus lambat ya, Dok ya? Iya, IV lain sudah terpasang, itu dosis rektalnya kan salah. Beratnya kan adiknya cuma 10 kilo. Iya. Kalau 10 kilo kan kurang dari 12 kilogram, berarti dia kan harusnya 5 miligram rektalnya. Ya, makanya dibaca baik-baik. Perlu diingat, diazepam tidak pernah bolus cepat. Ya, bolusnya lambat. Gitu. Terima kasih, Dok. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, ya ini tadi memberitahukan cara penanganan kejang ya. Berikan diazepam rektal bila masih berlangsung lebih dari 5 menit, jangan berikan bila kejang telah berhenti. Jadi kalau misalnya kejangnya udah berhenti, jangan dikasih ya. IV pun begitu, kalau IV lain kita udah pasang, dia udah berhenti ya udah di stop ya. Kemudian diazepam rektal hanya boleh diberikan 1 kali oleh orang tua ya. Jadi kalau misalkan orang tuanya biasanya kalau anaknya suka kejang di rumah, itu biasanya kita bekelin sih, kita kasih edukasi, ya kan, tapi hanya boleh 1 kali. Dia harus langsung bawa ke rumah sakit setelah itu. Kemudian segera bawa anak ke dokter atau ke rumah sakit bila kejang berlangsung 5 menit atau lebih, suhu tubuhnya lebih dari 40 derajat Celcius, kejang tidak berhenti dan dengan diazepam rektal, kejang vokal, kemudian setelah kejang anak tidak sadar atau terdapat kelumpuhan. Kemudian memberikan informasi mengenai kemungkinan kejang kembali. Jadi kalau orang dengan atau anak dengan riwayat kejang demam, di suatu saat dia demam lagi bisa timbul kejang lagi. Ya, jadi dia sensitif dengan suhu tertentu ya. Jadi harus ya tadi kalau misalkan udah sering berulang, biasanya dokternya akan memberikan untuk cadangan di rumah diazepam rektal yang diberikan pada saat dia kejang di suatu waktu dan harus setelah itu dibawa ke UGD. Kemudian pemberian obat profilaksis untuk mencegah berulangnya kejang itu memang efektif, tetapi harus diingat adanya efek samping obat. Jadi pemberian rumatan, dosis rumatan ini harus kita konsultasikan ke dokter spesialis anak apakah memang diperlukan rumatan atau tidak. Oke. Kemudian ini adalah monitoring dan pengobatan. Ya, monitoring pengobatan. Pasien dirawat di rumah bila kejang demam simplex. Jadi kalau misalkan dia udah datang ke UGD, misalkan sudah dievaluasi, sudah diobservasi, biasanya sih boleh rawat jalan. Tapi kalau misalkan memang keluarganya khawatir, ya bisa dilakukan rawat inap untuk observasi. Kemudian pengobatan rumatan diberikan selama 1 tahun bebas kejang. Ya.
Kemudian pemantauan efek samping pengobatan jangka lama, yaitu asam valproat, yang menyebabkan gangguan fungsi hati, dan fenobarbital dapat menimbulkan gangguan perilaku dan kesulitan belajar pada 40-50 kasus. Jadi ini harus dievaluasi ya apabila diberikan dosis rumahan. Kemudian kriteria rujukan. Bila memiliki faktor resiko kejang berulang, faktor resiko berulangnya kejang demam adalah ini ya. Adanya riwayat kejang demam atau epilepsi dalam keluarga, usia kurang dari 12 bulan, suhu tubuh kurang dari 39 Celcius saat kejang, ya, interval waktu yang singkat antara mulai demam dengan terjadinya kejang demam kompleks saat kejang pertama. Jadi kejang pertama tapi kok lebih dari 15 menit ya. Nah, gitu. Jadi ini adalah beberapa resiko di mana kejadian kejang itu bisa berulang. Bila seluruh faktor di atas ada, kemungkinan berulangnya kejang demam adanya 80%. Jadi kalau dia punya semua nih, dia beresiko untuk kejang kembali atau berulang ya, terjadi berulang sebanyak 80%. Sedangkan bila tidak terdapat faktor tersebut, kemungkinan berulangnya kejang demam hanya 10-15%. Kemungkinan berulangnya kejang demam paling besar pada tahun pertama. Ya, jadi kalau misalkan pasiennya tahun ini ada kejang, ya mungkin di rentang waktu 1 tahun ini dia bisa berulang apabila ada demam. Nah, kejang demam ini di suatu waktu nanti di kemudian hari bisa terjadi epilepsi. Ya, jadi pada pasien atau pada kasus-kasus epilepsi perlu ditanyakan riwayat kejang demam sebelumnya. Nah, jadi faktor resiko yang menjadi epilepsi adalah kelainan neurologis atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama, kemudian kejang demam kompleks, kemudian riwayat penyakit epilepsi pada orang tua atau saudara kandung. Masing-masing faktor resiko meningkatkan kemungkinan terjadinya epilepsi sampai 4-6%. Kombinasi dari faktor resiko tersebut meningkatkan kemungkinan epilepsi menjadi 10-49%. Dan kemungkinan menjadi epilepsi tidak dapat dicegah dengan pemberian obat rumahan atau obat yang bisa diberikan setiap harinya. Nah, ini sini untuk prognosis, kalau misalkan kejang demam secara umum prognosisnya adalah baik ya. Komplikasi kelainan neurologis dapat terjadi pada kasus kejang demam lama atau kejang berulang baik vokal maupun umum. Faktor risiko berulangnya kejang demam yang pertama adalah adanya riwayat kejang demam atau epilepsi dalam keluarga, usia kurang dari 12 bulan, suhu tubuh kurang dari 39 derajat Celcius saat kejang, interval waktu yang singkat antara demam dan kejadian kejang, dan kejang demam kompleks pada saat kejang pertama. Tadi sudah disebutkan juga ya. Kejang demam tadi ya, sudah disebutkan juga dapat juga menjadi resiko terjadinya epilepsi di kemudian hari. Faktor resiko terjadinya epilepsi tadi juga sudah ya, bahwa ada kejang demam kompleks, terdapat kelainan neurologis yang jelas sebelum kejang pertama, adanya riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandung, kejang demam sederhana terjadi 4 kali atau lebih dalam 1 tahun. Nah ini tadi kalau misalkan setiap faktor resiko ini akan mempunyai resiko kejadian epilepsi sampai 4-6%. Ya. Sedangkan bila terdapat kombinasi, misalkan ada 1 atau 2, ya dia akan menjadi lebih tinggi untuk kemungkinan terjadinya suatu epilepsi. Pencegahannya pada kasus kejang demam ya, pada pasien yang memiliki faktor risiko kejang demam, orang tua menyediakan antipiretik untuk pertolongan pertama. Antipiretik itu yang tadi, obat demam yang diberikan per rektal ya dengan dosis tertentu sesuai dengan berat badan. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Nah, ya, ada soal-soal lagi mungkin? Yang mungkin bisa didiskusikan di sini? Izin dokter, boleh bahas soal pretest nggak dokter? Ya nanti kita bahas ya, boleh-boleh aja, tapi mungkin saya bahas outline-nya aja ya. Gimana? Apa yang mau ditanyain? Silakan.
Seorang anak laki-laki berusia 11 bulan dibawa ibunya ke UGD RS dengan keluhan kejang 30 menit yang lalu. Keluhan diawali dengan demam tinggi sejak 3 hari yang lalu, kejang kaku seluruh tubuh, durasi 5 menit, dan pasien tertidur beberapa saat setelah kejang. Tidak terjadi riwayat kejang sebelumnya. Di pemeriksaan fisik dapatkan berat badan 9 kg, kesadaran kompos mentis, denyut nadi 120 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Apakah pilihan terapi yang paling tepat pada pasien ini? Yang A, diazepam 10 ml IV, yang B, diazepam 10 ml per rektal, yang E, diazepam 5 mg, yang D, diazepam 5 mg per oral, yang E, diazepam 5 mg per rektal. Pasiennya udah di UGD, udah terpasang IV line belum? Belum dokter, belum, tidak diberitahu bahwa. Nggak ada tahu. Pasiennya berat badan berapa? 9 kg dokter. Berarti kalau misalkan kita mau kasih per rektal, dosis berapa? 5 mg. Berarti yang 10 coret-coret ya. Kalian lihat yang 5. Yang 5 apa aja tadi pilihannya? Diazepam 5 mg, IV, diazepam 5 mg per oral, diazepam 5 mg per rektal. Yang per oral mungkin nggak? Enggak, karena masih 9. Ya, Masih coret 9. ya. Yang ada kan di buku atau di tadi yang di slide kan kalau kurang dari 12 kg 5 mg. Di situ kan 5 mg itu kan patokannya berdasarkan berat badan ya. Ya, jadi pilihannya per rektal. Kalau yang IV kan 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Kamu hitung aja. 5 mg enggak? Enggak toh? Jadi ya jelas pilihannya 5 mg, enggak usah bingung. Ya. Gitu. Kuncinya kan tadi, kalau untuk tata laksana, yang per rektal dulu, kalau belum terpasang IV line, dosisnya kalau kurang dari 12 kilo dia 5 mg, kalau lebih dari 12 kg dia 10 mg. Kita lihat, kemudian kalau yang IV bolus, kalau sudah terpasang IV line, kita lihat itu dosisnya 5 mg enggak? Yang IV, kamu hitung dulu. Kalau nggak cocok berarti sesuai dengan tata laksana SOP-nya, diberikan per rektal dulu. Nggak susah kan? Ada di slide ya. Gitu. Jadi di sini memang soal yang diberikan itu adalah soal analisis. Jadi kalian juga harus menganalisis, nggak cuman ini adalah A, ini adalah B, enggak. Jadi kalian juga memang harus berpikir bertingkat. Oh iya, kasusnya ke sini. Berat badannya segini. Oke, berarti kalau per rektal ada contoh, ada dosisnya. Kalau IV benar nggak ya dosisnya? Yang penting kamu tahu dosisnya 0,2. Tadi berat badannya berapa? 9 kg. 9 kali 0,2 berapa? 1,8. Ya, berarti kalau dosis bolusnya berarti 1,8 mg IV bolus pelan. Gitu ya, itu kan 5, gede banget. Ya. Jelas ya? Ya, ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, kalau gitu sekarang kita coba bahas ya kasus. Ya, mungkin saya akan lemparkan kasus kepada kalian. Ya, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin ada soal-soal tadi. Siapa? Muhammad Alif, ada lagi soalnya Alif? Udah dok, udah ditanyain tadi juga. Oh, udah ditanya. Soalnya kok cuma dikit, ada lagi nggak soal yang lain? Dok, izin dok. Ya. Yang kebanyakan itu kan yang tadi yang ditanya masalah yang pemasangan IV yang di GD sama di hospital itu dok. Nah kebanyakan itu kan soalnya itu pasti jawabannya itu meskipun belum ada akses intravena, kalau udah di IGD pasti jawabannya yang IV dok. Pasti jawabannya IV. Tergantung, makanya lihat pilihannya. Tadi kadang-kadang miligramnya itu kan miligramnya nggak sesuai.
atau kondisinya ya berat badannya nggak sesuai. Ya, makanya cari yang paling sesuai. Ya, ini mana nih yang rektal apa yang IV ya? Kita lihat dulu, yang IV benar nggak dosisnya segitu. Atau kalau misalkan agak-agak bingung, yang dosis mendekati kayak tadi yang pertanyaannya Vera ya, yang IV bolus cepat. Ingat ya, diazepam tidak pernah bolus cepat, jangan terjebak. Diazepam, phenytoin itu IV-nya bolusnya pelan. Kenapa? Kalau cepat akan terjadi depresi nafas. Ya, kasih apa namanya perektal itu yang supus, kan dia bentuknya tube ya, tube terus dicerot kan, dipencet supaya obat kejangnya keluar. Itu aja kalau cerotnya kekencengan, bayinya bisa nggak nafas. Gitu. Nah, saya pernah dapat pasien seperti itu. Perawatnya kasih perektalnya terlalu cepat, gak lama kemudian anaknya biru, tidak bernafas. Lalu saya langsung intubasi, pasang ETT, bagging segala macam, ya. Akhirnya bayinya bisa bangun lagi. Kalau nggak keburu pasang ETT segala macam, meninggal. Nah, depresi nafas. Seperti itu. Ya, jadi diazepam, obat anti kejang seperti ini tidak pernah IV cepat. Dia bolusnya bolus lambat. Ada lagi nggak soal? Kalau gitu kita bahas ini ya kasus saya ya. Ada seorang anak usia 2 tahun datang ke UGD dengan kejang kelojotan seluruh tubuh. Ya, sekarang silakan bagaimana cara menentukan diagnosis pada pasien ini. Kasusnya seperti itu. Silakan. Mulai dari melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan tata laksana. Silakan. Anamnesis dulu, silakan. Siapa yang mau coba? Anggap saja saya ini ibu pasien. Ya, silakan. Siapa yang mau nyoba? Ayo dong. Udah mau jadi dokter ini bentar lagi. Vera mau coba, Vera? Gak apa-apa, Vera. Yuk coba, Vera. Anamnesis, Vera. Kejangnya sudah berapa lama? Kejangnya baru, Dok. Ingat ya, Ver. Kalau mau anamnesis harus kayak KKD tuh, Ver. Ya, memperkenalkan diri. Ya, dimulai ya. Dimulai perkenalkan diri apa langsung anamnesis aja deh? Iya, memperkenalkan diri, saya dokter bersedia ini. Ya, biasa itu. Kan harus ada dong. Pagi, Bu. Dengan saya Dokter Vera. Anaknya kejang ya, Bu, ya? Iya, Dok. Ini tadi barusan nggak lama sih, Dok. 15 menit yang lalu kejang. 15 menit lalu. Kejangnya bagaimana, Bu? Kelojotan, Dok. Seluruh tubuh. Kelojotan seluruh tubuh. Sebelumnya udah pernah kejang belum Bu anaknya dalam hari ini? Belum ada, Dok. Baru pertama kali kejang. Kali ini ya. Sudah Ibu kasih obat atau belum? Belum, Dok. Tadi saya langsung bawa ke UGD aja, Dok.
Di rumah atau ibu atau bapaknya ada yang juga kejang nggak pernah sebelumnya? Tidak ada, Dok. Kami tidak ada riwayat kejang. Oke, kita periksa dulu ya Bu ya. Ya, mau periksa apa? Apakah anaknya masih kejang atau tidak, Dok? Pada saat datang ke UGD, pasiennya sudah tidak kejang. Berarti kita pasang IV. Sebelumnya diapain dulu presennya? Oh, di ABC dulu, Dok. Dilakukan apa pemeriksaannya? Kan datang ke UGD, sudah dilakukan anamnesis misalkan. Lalu, yang lain ayo bantu Vera. Pemeriksaan tanda vital, dokter. Ya, tanda vital. Heart rate-nya 124 kali per menit, suhunya 38,7, pernafasannya 32, saturasi 99%. Berat badannya 12 kilo. Apalagi yang diperiksa? Ada yang lain? Anaknya setelah kejang itu apakah sadar atau tidak? Anaknya setelah kejang nangis, Dok. Apakah ada gejala penyerta seperti dia susah menelan atau berbatuk? Ya, kemarin sih 3 hari dia bilang tenggorokannya sakit, Dok. Cuman emang dia ada amandel, jadi kayaknya amandelnya bengkak deh, Dok. Ada lagi? Kalau gitu langsung pemeriksaan penunjang atau laksana? Ya, tadi pemeriksaannya apakah hanya cukup dengan tanda vital atau ada pemeriksaan lain? Tadi kan saya udah jelasin. Periksa head to toe, Dok. Ya, periksa dari kepala sampai kaki, apa aja yang kamu periksa pada kasus ini? Kan tadi ada riwayat amandel ya, Dok. Pertama dilihat dulu dari kepala, dilihat dari lingkar kepala, terus dilihat dari mata, ada infeksi atau enggak, mungkin aja ada dari mata, terus dilihat juga dari telinga, bisa aja selain dari amandel anaknya ada riwayat oma atau yang lainnya, Dok. Terus dari ya, lanjut. Terus dilihat ada pembesaran kelenjar bening atau enggak. Terus dari amandelnya tadi kan ada riwayat amandel, dilihat di area mulutnya ada amandel, misalnya ada amandel besarnya seberapa sampai menyumbat atau enggak. Lalu di amandel terus ke leher ada pembesaran kelenjar getah bening, terus dilihat juga tenggorokan sudah gitu turun ke dada, suara napasnya bagaimana, apakah ada wheezing atau ada suara napas lain, terus dilihat juga turun ke perut, Dok, dilihat dari bising ususnya kayak gitu, Dok. Terus dari perut turun juga ke area genital. Anaknya cewek atau cowok, Dok? Iya, lupa, sorry, anaknya cowok. Ya, dilihat ada tidak phimosis atau enggak, Dok. Terus di ekstremitas juga, Dok, dilihat kaki-kakinya ada krusta atau enggak gitu. Sama akralnya bagaimana untuk lihat ini pasiennya. Oke. Ya, seperti itu ya, betul, Pak Reti. Jadi pemeriksaan fisik lengkap ya, dari mulai kepala sampai kaki. Nggak cuma pemeriksaan fisik saja, tapi tentunya ada pemeriksaan neurologi setelah itu ya.
Misalkan ada kerangsang meningial karena pasien ini ada riwayat kejang. Ya. Misalnya refleks-refleksnya bagaimana, diperiksa juga seperti itu. Ada lagi setelah anamnesis, tapi tadi anamnesisnya sudah cukup belum ya? Yang ditanyakan. Kalau riwayat imunisasi ditanyakan nggak ya, Dok? Boleh ditanyakan riwayat imunisasi, kemudian apa namanya, dia amandalnya dari kapan ya, terus pernah seperti ini apa enggak kejangnya. Kemudian yang paling penting lagi sebenarnya kalau pada kasus kejang itu ditanyakan apa yang namanya semiologi kejang. Pernah dengar semiologi kejang? Enggak pernah ya. Jadi semiologi kejang itu adalah urutan-urutan pasien ya, mulai dari sebelum kejang, pada saat kejang, dan setelah kejang. Jadi sebelum kejang pasiennya bagaimana? Ya, pada saat kejang pasiennya gimana? Kejangnya kelojotan, kejangnya kaku ya, atau vokal dulu baru umum, atau langsung umum saja. Kemudian setelah kejang pasiennya bagaimana? Pasiennya sadar atau menangis atau tidak sadar. Seperti itu. Itu adalah semiologi kejang, urutan-urutan kejadian kejang pada pasien. Itu penting ya. Oke, sudah tadi anamnesis, pemeriksaan fisik. Jadi poin-poin anamnesis yang sudah saya kasih sudah semua ditanyakan itu di slide saya tadi. Izin dok mau menambahkan dok. Ya. Karena ini berkaitan dengan infeksi, mungkin bisa ditambahkan juga dari riwayat batuknya, karena kita mengarah ke infeksi seperti bronkitis. Kemudian batuknya berapa lama, kemudian ada riwayat diare apa enggak, kemudian ditanyakan lagi fasenya bagaimana, kemudian riwayat berkemihnya apakah ada gangguan apa tidak, dan kita lebih perdalam lagi di Memphis di daerah parunya dok, apakah ada suara nafas tambahan atau suara jantung tambahan gitu dok. Kemudian dari bangkitan kejang itu sendiri bagaimana, apakah berulang atau cuma sekali, yang tadi sudah tersebutkan urutan kejangnya bagaimana dok? Gitu, dok. Ya, oke. Ya, ada lagi mungkin? Izin dok, mau menambahkan dok. Ya, silakan. Mungkin ditanyakan juga riwayat persalinan ketika lahir, dan kemudian apakah ada riwayat trauma pada anak tersebut. Oke, ya betul sekali. Jadi kalau pada pasien dengan kejang harus kita tanyakan kepada ibu pasien mengenai riwayat persalinan ya, atau mulai dari kehamilan justru ditanya kehamilan, persalinan ya. Kemudian jangan lupa tumbuh kembangnya ya, tumbuh kembangnya normal apa enggak gitu ya. Betul itu harus ditanyakan. Ya, ada lagi yang lain? Ya, jadi tadi sudah lengkap ya, maksudnya dari anamnesis paling tidak kalian sudah tahu apa yang harus ditanyakan ya, dari mulai onset ya, sejak kapan terjadinya, berapa lama kejangnya, bentuk kejangnya seperti apa, setelah kejang pasien bagaimana ya, kejangnya baru pertama kali atau bukan, atau sudah berulang kali. Kemudian cari sumber infeksinya dengan anamnesis tadi sudah banyak untuk yang mengarah ke infeksi. Lalu riwayat-riwayat sebelumnya ya, riwayat kehamilan, persalinan, tumbuh kembang. Ya, tuh. Jadi terus kemudian jangan lupa riwayat keluarga. Ya. Itu anamnesis kejang. Pemeriksaan fisik oke tadi untuk Preti sudah menggambarkan pemeriksaan fisik umum ya, secara umum dari kepala sampai kaki. Jangan lupa pemeriksaan fisik neurologinya, jangan ditinggalkan ya. Pemeriksaan pupil ya, pertama kita lihat pupilnya isokor atau tidak ya, ada lateralisasi. Kalau misalkan ada anisokor berarti kemungkinan dia kejangnya kejang demam kompleks ya, atau ada defisit neurologis lainnya, ada hemiparesis kah ya, dari pemeriksaan fisik neurologi bisa didapatkan. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas mungkin? Atau belum jelas? Ya, kemudian pemeriksaan penunjang apa yang bisa dilakukan pada kasus ini? Anak laki-laki usia 2 tahun, suhunya 38,7, berat badan 12 kg, ada tonsilitis. Pemeriksaan penunjang apa yang dilakukan?
Selanjutnya pemeriksaan penunjangnya apa? Lab darah, Dok. Lab darahnya apa aja yang diperiksa? Ya, mungkin ya, Dok. Kenapa? Darah rutin. Darah rutin? Apa darah lengkap? Darah lengkap, Dok. Ya, darah lengkap ya. Jadi kalau pada darah lengkap kan ada diff count-nya ya. Ada diff count itu kita bisa melihat sel-sel yang mengarah kepada infeksi akut yaitu neutrophil segmen. Bisa lihat di situ ya, darah lengkap ya. Kemudian apa lagi? Tumbal fungsi. Apa? Tumbal fungsi. Tumbal fungsi bisa untuk menyingkirkan adanya kemungkinan diagnosis banding infeksi susunan saraf pusat. Apalagi yang penting tadi? EEG, Dok. EEG. EEG. EEG sama imaging kalau ada kejang vokal. Ya, ada lagi untuk pemeriksaan lagi, satu lagi pemeriksaan penunjang dari laboratorium. Yang bisa bikin kejang apa sih? Elektrolit ya, Dok. Iya, elektrolit ya. Jadi natrium, kalium, klorida. Kalau biasanya kalau misalkan ada elektrolit imbalance, misalkan si bayinya ini, anak ini ada menstruasi atau muntah sebelumnya, sehingga terjadi hipokalemia misalkan, kaliumnya turun, bisa terjadi kejang. Atau natriumnya juga turun, bisa terjadi kejang. Satu lagi apa? Penting juga. Darah lengkap, elektrolit, satu lagi. Yang bisa bikin kejang juga. Kalau dia terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ada lagi? Apa kira-kira? Darah lengkap, elektrolit, EEG tadi, imaging, terus apa lagi? Satu lagi. Kalau CT scan atau MRI boleh nggak, Dok? Boleh, tadi kan udah disebutin kalau ada kejang vokal. Atau kita perlu lebih lanjut, misalnya kejang demam kompleks, kita CT scan atau MRI. Boleh. Urin nggak nyambung ya, Dok? Urin lengkap bisa sih. Untuk cari tahu ada infeksi saluran kencing tadi bisa. Cuman yang paling penting lagi adalah gula darah ya, periksa gula darah. Jadi kalau pada kasus kejang, tadi darah lengkap, elektrolit sama gula darah itu penting. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada tadi, untuk kasus tadi, apa yang kamu lakukan di UGD? Diazepam parasol.
Berapa dosisnya? 10 miligram tuh karena di atas karena 12 kilogram. Oke, jadi kebetulan pasiennya 1 UGD kan sudah tidak kejang ya. Jadi sih masih observasi. Jadi yang kita kasih adalah obat sampai UGD nggak kejang nih. Suhunya 38,7. Antipiretik. Menurut panas. Antipiretik, Dok. Antipiretiknya apa? Dosisnya berapa? Maaf dok, tadi berat badannya berapa ya dok? 12 kilo. Kalau paracetamol berapa? Kalau ibuprofen berapa? Tadi di slide saya ada. Paracetamol 10 sampai 15 mg, kalau ibuprofen 5 sampai 10 dok. Oke, jadi kalau misalkan beratnya 12 kilo, kasihnya paracetamolnya berapa miligram tuh? 120 mg. 120 miligram. Kalau yang sediaan rektal berarti kita pakai yang 125 mg ya, karena dia beratnya 120 dosis yang dia punya sesuai berat badan 120. Jadi kita pakainya yang 125. Kalau ibuprofen tadi 5 sampai 10 miligram. Oke, kita ambil misalkan yang 5 dulu. 5 kali 12 berapa? 60 dok. 60. Sediaan ibuprofen suppositoria berapa miligram? 100 ya, jadi bisa kasih yang 100. Terus bantu kompres ya untuk observasi di UGD sampai suhunya turun. Mau dilakukan rawat inap boleh untuk observasi, mau dirawat jalan boleh, tapi dengan dosis rumatan biasanya. Kalau dia suhunya demam lagi untuk supaya dia tidak kejang. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kurang lebih ya begitu sih ya untuk kasus kejang demam tadi soal-soalnya juga mirip dengan mungkin kalau saya kan tadi lemparin satu kasus seperti itu ya harus tahu ya anamnesisnya apa, pemeriksaan fisiknya apa, pemeriksaan penunjangnya apa, tata laksananya bagaimana. Nah, kalau pasien ini datang ke UGD masih kejang, kasih apa? Diazepam dok. Diazepam rektal dok. Dosis berapa? Yang 10 mg. Yang 10 miligram. 10 miligram. Jadi memang di sini kan kurang dari 12 sama lebih dari 12. Biasanya kita kasih yang 5 dulu aja. Tapi biasanya nanti kalau untuk berat badan nanti kalian dikasih yang jelas kok, dikasih yang 11 atau 10, jadi yang benar-benar kurang dari 12 atau yang lebih 12. Ya kalau misalkan baik, Dok. Kalau yang 12 misalnya 12 kita biasanya memang kasih dosis yang terkecil dulu. Kalau dia masih respon dengan dosis kecil, ya ngapain kita kasih dosis yang gede, gitu. Ya, jadi kalau miligram per kilogram berat badan itu seperti itu, misalkan 0,2 sampai 0,5 miligram. Nah, kita ambil yang kecil dulu. Kalau misalkan masih berulang, nanti kita baru kasih dosis yang 0,5. Jadi pokoknya dosis terkecil dulu yang kita berikan untuk anti kejang. Miligram per kilogram berat badan ya rentang terkecil dulu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada soal lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nggak punya kumpulan soal gitu yang bisa ditanyakan di sini?
Kita satu kasus lagi ya. Pasien anak usia 3 tahun. Berat badannya 15 kg. Ya. Kejang, datang ke UGD ya, datang ke UGD. Masih kejang. Kejang karena rumahnya dekat dari rumah sakit, baru berlangsung 5 menit sampai UGD dia kejang. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Silakan. Kamu jadi dokter dari UGD-nya nih, datang nih, dok tolong dok, anak saya kejang nih dok, anak saya kejang. Tadi cek ABCD dulu ya dok, baru masuk diazepam rektal. Iya. Jadi tadi heart rate-nya 132 kali per menit, suhunya 39 ya. Kemudian airway breathing clear, masukin apa? Diazepam rektal dok. Dosisnya? 15 kilo berarti yang 10 mg. 10 mg rektal ya. Nah, lalu setelah itu sambil observasi ya, perawat pasang infus ya, kamu kasih instruksi perawat suruh pasang infus, lalu dilakukan anamnesis. Anamnesisnya apa? Silakan. Silakan anamnesisnya. Ayo. Silakan. Riwayat kejang sebelumnya sudah pernah atau belum, lalu Langsung aja ditanyakan kepada pasien. Anggap aja saya keluarga pasiennya. Silakan. Iya, silakan. UMJ Lydia. Ada? Iya dokter. Silakan anamnesis. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Dr. Lydia yang berada di UGD pada hari ini. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar keluhan yang diderita atau dirasakan anak Ibu ya Bu ya. Ini namanya siapa ya Bu tadi anaknya? Namanya Andi. Anak Andi laki-laki. usianya berapa tahun Bu? Usianya tadi 3 tahun. Oke, Bu, Andi keluhannya kenapa ya Bu? Jadi bisa dibawa ke UGD sekarang? Iya dok, ini kejang dok. Ini udah kejang yang kedua dok. Tadi pagi sebenarnya dia kejang, cuman dia berhenti sendiri ya udah terus karena setelah itu dia saya pikir dia capek ya dok ya, terus dia tertidur. Lalu beberapa jam kemudian dia kejang lagi dok. Ya kira-kira 2-3 jam kemudian dia kejang. Nah ini kejangnya udah 5 menit dok, karena udah lama saya pikir udah saya langsung bawa ke UGD aja dok. Oke, berarti kejangnya ini sudah berulang ya Bu ya? Iya, sudah yang kedua dok, iya. Sudah yang kedua dan kejang yang pertama, kejang yang kedua itu sama-sama durasinya 5 menit atau bagaimana Bu? Yang pertama tadi sebentar dok, nggak sampai 5, mungkin kurang dari 5 menit dok. Kurang dari 5 menit. Setelah itu dia tertidur. Lalu ini sekarang sudah kejang, sudah lebih mungkin kalau 5 menitan lebih dok sekarang dok. Oke, Bu,
anaknya ini tadi kejangnya itu di semua bagian tubuh atau sebagian tubuh saja, Bu? Kelojotan, Dok, semuanya, Dok. Empat-empatnya itu Semua ya, kelojotan. Bu? Iya, matanya belalak ke atas, Dok. Oke. Sebelumnya sudah pernah seperti ini belum, Bu? Sebelumnya belum pernah, Dok. Ini baru hari ini aja dia kayak Baru begini. pertama kali ya kayak gini ya, Bu, ya? Iya. Oke. Anaknya selain kejang ada batuk pilek tidak, Bu? Memang sih 3 hari yang lalu dia ada batuk, Dok. Ada batuk ya, Bu, ya? Kalau pilek tidak ya, Bu, ya? Pilek nggak? Oke. Terus anaknya untuk buang air kecil sama buang air besarnya gimana, Bu? Apakah ada keluhan misalkan kayak pipisnya suka sakit atau gimana, Bu? Nggak ngomong sih, tapi kalau pipis biasa aja sih, Dok. Oke. Kalau dari keluarga sendiri ada yang pernah mengalami kejang seperti ini atau tidak ada ya, Bu? Kenapa? Dari keluarga sendiri ada yang pernah mengalami kejang seperti ini atau tidak ada ya, Bu? Ayahnya tuh dulu pernah step, Dok, waktu kecil. Oke, ayahnya ya, Bu, ya. Mm-mm. Kalau dari kecil pas dia masih bayi, itu riwayat imunisasinya gimana, Bu? Apakah lengkap atau bagaimana? Lengkap, Dok. Lengkap ya. Kalau dari persalinan sendiri, Bu, pada saat Ibu hamil, apakah ada kendala pada saat masih dalam masa hamil? Nggak ada, Dok. Hamil saya normal, terus melahirkan juga normal. Terus anak saya juga sih normal-normal aja sih, Dok. Oke, kalau dari tumbuh kembang sendiri gimana, Bu? Perkembangan anak ini apakah ada gangguan atau baik-baik saja, Bu? Baik-baik aja sih, Dok. Oke. Oke, Bu, saya rasa pertanyaannya cukup ya, Bu, ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan. Baik, pemeriksaannya dimulai dari tekanan heart rate-nya berapa, Bu? Dok? Heart rate-nya 132 kali per menit. 132 kali per menit. Suhunya berapa, Dok? Suhunya 39. 39. Oke, berat badannya berapa? Berat badannya 15 kg. 15 kg. Oke. Kemudian di sini saya akan lakukan pemeriksaan dari head to toe, dari kepala sampai kaki. Pertama di sini saya cek dulu apakah ada kelainan dari matanya sendiri. Di sini matanya ada kelainan atau tidak, Dok? Tidak ada, normal. Tidak Oke. ada anemis. Kemudian dari hidung dan telinga, apakah ada kelainan atau aman, Dok? Aman, tidak ada. T1, faring tidak Dari pemeriksaan, pemeriksaan tenggorokan, Dok, dilakukan pemeriksaan KGB, apakah ada kelainan, Dok? Tidak ada. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Saya akan melihat dulu, inspeksi dulu di bagian dadanya. Di sini simetris atau tidak. Kemudian ada suara napas tambahan atau tidak. Apakah di sini ada suara napas tambahan, Dok? Apakah nafasnya vesikular atau ada wheezing atau yang lain, Dok? Nafasnya ada retraksi, kemudian ada ronki di kedua paru. Oke, setelahnya saya akan turun ke bagian abdomen. Bising ususnya bagaimana, Dok? Normal. Untuk ekstremitasnya, Dok, apakah ada ada kelainan, Dok? Tidak ada. Status neurologisnya juga dalam batas normal. Oke. Setelah itu dilakukan pemeriksaan penunjang, Dok. Ya, pemeriksaan penunjangnya apa aja? Pemeriksaan penunjangnya kita akan melakukan cek lab darah. Pertama di sini dilakukan darah lengkap, pemeriksaan darah lengkap. Kemudian cek elektrolit, natrium, kalium, sama klorida. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan gula darah. Kemudian dilakukan lumbal fungsi, dicek rangsang meningialnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan EEG, Dok.
Boleh nanti kalau sudah stabil EEG. Terus pada kasus ini apa lagi? Kita perlu mencari tadi apa? Sumber infeksinya. Ronsen paru boleh gak, Dok? Boleh. Jadi ya makanya semuanya tergantung kasusnya ya, pemeriksaan penunjangnya. Kita mau kejar apa? Sumber infeksi. Nah, kebetulan pasiennya ada batuk, kemudian ada ronki. Berarti kita cari sumber infeksi di parunya. Supaya kita bisa tata laksana sumber infeksinya, ya. Oke, untuk tata laksana. Oh iya dok, pasiennya kejang lagi dok. Tolong dok, ini gimana? Kasih apa? Lagi gede kejang lagi nih dok. Udah pasang IV line. Udah pasang IV line ya dok? Berarti kita kasih diazepam IV dok. Dosisnya tadi? Dosisnya 0,2 sampai 0,5 dok. Kita ambil yang 0,2 kali 15 berapa? 3 dok. 3 dok. Berarti 3 mg per kilogram. 3 mg IV bolus pelan. Ya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya tadi sudah dilakukan semuanya ya, dari mulai anamnesis, pemeriksaan penunjang apa, kemudian jadi diagnosis pasien ini apa diagnosisnya? Diagnosis kerja, working diagnosisnya. Kejang demam kompleks ya. Kompleks. Ya, kejang demam kompleks. Kalau yang pertama tadi? Sederhana masih. Sederhana ya. Jadi ya untuk tata laksana kejang semuanya kurang lebih sama, mulai dari perektal dulu. Karena tadi pasiennya sudah terpasang IV line, kita langsung berikan yang bolus. Ingat, pemberian bolus tidak pernah IV cepat ya. Bolus diazepam itu IV pelan atau intravena lambat. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Izin dok mau nanya. Ya. Jika demam kejangnya sudah teratasi di IGD dan kan pasien nanti pulang dok, kira-kira terapi apa ya dok yang kita kasih ke pasien supaya satu bisa mengatasi kejangnya gitu dok? Oke. Sekarang kalau kasusnya apa? Kejang demam sederhana apa kompleks? Ya kejang demam sederhana dok. Kejang demam sederhana. Kejang demam sederhana kita harus lihat dulu pertama kalau kita mau rawat jalan itu biasanya memang kita kasih tadi obat demamnya itu kita bisa berikan sampai 6 jam per 6 jam ya. Jadi kalau misalkan berat badannya taruhlah berat badan tadi yang simplex tadi yang pertama kasus pertama kan berat badannya 12 kg. Kalau misalkan untuk paracetamol dosisnya per berapa miligram per kilogram berat badan? Untuk maintenance, untuk rumatan? Paracetamol? 125 ya dok, miligram. Jadi kalau misalkan dia berat badannya 12 kg, kurang lebih kita bisa kasih yang 125 mg, di mana pada 1 sendok teh atau 5 mg itu setara dengan paracetamol 125 mg. Nah, kita bisa berikan dia 4 kali 125 mg, jadi 4 kali sehari setiap 6 jam. Kemudian diedukasi, misalkan dibantu kompres ya segala macam, terus intake minumnya harus cukup. Lalu kita bisa memberikan rumatan tadi ya, diazepam, dipuyer dengan dosis sesuai dengan berat badan tadi. Dibagi dalam 2-3 dosis. Ya, tapi biasanya untuk kasus-kasus seperti ini seharusnya sih memang kita konsultasi dulu ke dokter spesialis anaknya. Jadi setelah kejangnya teratasi di UGD, apakah kasus ini bisa dilakukan rawat inap atau rawat jalan, nanti kita tentu harus konsultasi ke dokter spesialis anak. Gitu. Kalau yang apalagi kalau yang kejang demam kompleks, kalau kejang demam kompleks tadi indikasi rawat inap ya, harus dirawat. Begitu. Kecuali kalau misalkan kalian di daerah terpencil nanti ya, kalian tata laksana sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Ya, kejang sudah teratasi, panas sudah turun, diberikan obat pulang, obat antipiretik ya. Kemudian obat rumatan tadi diazepam, rumatan. Nanti dievaluasi seperti itu. Baik dokter, terima kasih. Nanti kalau untuk pertanyaan ujian mungkin
yang ini kali ya, yang untuk tata laksana di UGD biasanya. Tuh ya. Mau dikasih apa tadi pertanyaan sampai Sri Atika ya, Atika yang pretest soal pretest tadi. Tuh kan itu kan di UGD kan, datang ke UGD atau ke rumah sakit. Nah, kita kasihnya apa? Nah, untuk rumatan sih jarang ditanyakan. Oke. Ada lagi? Yang jelas kalau sudah untuk kompetensi kalian yaitu wajib ya untuk kejang demam tadi mulai dari tata laksana awal, jangan lupa airway breathing circulation ya, jalan nafasnya bagaimana, pemberian obat-obatan harus dengan kalau bolus IV pelan, memberikan parektal juga harus pelan ya, jangan terlalu cepat. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau tidak ada, ini sudah jam berapa ya? Kurang masih ada waktu 17 menit lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan lain. Izin dokter, untuk profilaksisnya itu kita pakai yang diazepam 0,3 sampai 0,5 ya dok? Yang per 8 jam. Sorry, suaranya putus-putus. Apa tadi? Oke, untuk ini dok, profilaksisnya dok, itu kita kasih diazepam yang 0,3 sampai 0,5 per 8 jam per oral atau beda ya dok? Iya, yang tadi rumatan. Nah, kita lihat lagi rumatannya. Nah, ini tadi ya. Kalau misalkan tadi, ini kalau yang itu ya, diberikan valproat. Tapi kalau misalkan ini yang ditakutkan dia kejang lagi, bisa tadi 0,3 mg per kilo. Jadi kalau misalkan tadi beratnya berapa? Misalkan beratnya tadi ya 12 kilo dok. 12 kali 0,3 jadi 3,6. ya, jadi nanti diberikan dosisnya segitu. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, ini kan 3 kali sehari ya, ini nanti disesuaikan ya, misalkan kondisinya dia sudah sering kejang demam apa baru pertama kali kejang atau bagaimana ya, jadi nanti dievaluasi aja. Sebenarnya sih kalau misalkan memang ada beberapa dokter anak yang memang dia memberikan rumatan ini, jadi ini dikasih 3 kali sehari dibagi 3 dosis. Jadi ini 0, mg per kilogram berat badan ini sekali kasih, sekali minum. Jadi 3 kali 0,3 mg per kilogram berat badan per kali. Jadi 3 kali 0,3 nih, kalau mau ngasih 3 kali sehari. Itu untuk yang rumatan. Kalau takut berulang pada kejang demam sederhana. Kalau yang ini biasanya valproat sama fenobarbital kalau yang kompleks biasanya ya, yang kejangnya lebih dari 15 menit segala macam, ini yang rumatan untuk yang kejang demam kompleks. Ya agak berbeda dengan yang simplex. Gitu. Kalau yang tadi yang 0,2 sama 0,5 ini yang buat IV ya. Ini yang buat IV, beda lagi. Yang buat rumatan yang tadi 0,3. Ada lagi? Izin dokter, berarti rumatan sama profilaksisnya sama ya dok? Ya, rumatan itu kan ya profilaksis sama, dia untuk pencegahan supaya dia tidak kejang lagi. Rumatan ya sama, juga kurang lebih begitu maksudnya.
Berarti kalau yang kompleks untuk rumatan ini ditambahin antipiretik juga ya, Dok? Ya harus, kalau misalnya dia ada demam ya tentu pakai anti. Biasanya sih kalau misalkan rumatan untuk yang kejang demam kompleks kan dia biasanya dirawat inap tuh ya. Dirawat inap dulu, nanti dikasih tata laksana, misalkan ada infeksi ya infeksinya di tata laksana segala macam, nanti dosis rumatan atau obat-obat untuk rumatannya nanti tergantung dari dokter spesialis anaknya. Cuma ya yang perlu kalian tahu bahwa rumatan untuk kejang demam kompleks itu biasanya yaitu golongan-golongan asam valproat dan fenobarbital. Dosisnya seperti ini ya. Baik, Dok, terima kasih. Ya. Ada lagi? Silakan, mungkin kalau masih ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri bimbingan hari ini. Mudah-mudahan nanti ini kan masih ada satu kali lagi ya bimbingan ya. Ya mungkin lebih disiapkan lagi untuk bahan modulnya kan sudah ada ya, kalian juga udah punya kan ya? Iya, Dok, udah ada. Sudah ada ya. Oke, nanti ya semuanya diikuti apa yang harus kalian lakukan, mungkin soal-soalnya yang tes-tesnya itu ya harus semuanya dijalankan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin ada lagi? Sudah? Cukup? Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bisa dipahami. Untuk neurologi kali ini memang tugasnya adalah memang untuk kasus yang kejang demam ya secara definisi, kemudian klasifikasi ya untuk menentukan diagnosis, kemudian tata laksana sudah saya jabarkan semuanya. Saya harap nanti kalau misalkan kalian memang paham ya, mau dibolak-balik kayak apa kalau memang sudah tadi ya. Sebenarnya teorinya kan gak banyak ya mengenai kejang demam. Mau dibolak-balik kayak apa, mudah-mudahan sih dengan adanya soal nanti bisa lebih menentukan jawaban yang tepat seperti apa ya. Jawaban-jawaban itu harus kalian betul-betul baca baik-baik, jangan sampai terjebak untuk menjawab pertanyaan yang salah. Ya, seperti itu ya. Pokoknya ingat ya, Cepam nggak pernah IV cepat, IV pelan. Ya. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya tutup bimbingan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. Izin live ya.